Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam budaya. Jumpa lagi bersama saya Angger Surya Gumilang di channel ASG Sejarah dan Budaya. Sahabat-sahabat ASG dimanapun Anda berada, semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan kesehatan dan dijauhi dari mara bahaya serta bencana alfa dan apes. Sahabat ASG, tema kali ini saya akan menjelaskan tentang sebilah golok. Bagaimana kita mengetahui golok, apa ya yang disebut golok ya. Ada nama-namanya dari bagian golok sampai rangkanya. Mungkin nanti sahabat saya Wisnu Pamungkas yang akan menjelaskan nama-nama dari sebilah golok hingga trik dan permainannya golok tersebut. Tapi jangan lupa, sebelum kita lihat tayangan ini, like, subscribe, dan share. Jangan lupa kita tetap selalu menjaga prokes, protokol kesehatan untuk melindungi diri dari bahaya virus yang menular. Memakai masker, mencuci tangan, dan jaga jarak. Cukup diam di rumah kalau tidak penting. Selamat menyaksikan. Salam budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya dan salam kenal dari saya Wisnu Pamungkas. Buat teman-teman sobat pemirsa di channel ASG ini, saya akan sharing ya dan berbagi pengetahuan kepada teman-teman bagaimana cara memutar sebilah golok. Tapi sebelum itu saya juga akan kasih sedikit ya penjelasan tentang struktur bagian daripada sebilah golok. Nah, ini yang dikatakan golok ya. Ini komplit dengan serangka. Ini yang disebut serangka ya. Kita menyebutnya serangka. Ada yang bilang warangka, ada yang bilang serangka ya, kalau di Jawa Barat. Nah, kemudian ini adalah bagian yang kita sebut ini handle, gagang, atau kalau di Pasundan atau di Jawa Barat itu disebutnya perah ya. Dan model-model perah ini juga banyak modelnya. Ada model jengkolan, terus ceker kijang, ada pariaman, dan lain sebagainya. Nah, kemudian di sini ada yang disebut bagian ini nih disebut gadok. Nah, fungsi daripada gadok ini sendiri, dia di samping untuk tempat ini ya, nyangkut di ini nih, kalau kita pakai ikat pinggang dia atau ini sabuk ini dia bisa nyangkut di sini ya untuk sangkutan. Di samping itu ini yang ada coakan kecil nih. Nah, ini ya ada coakan kecil nih. Nah, ini biasanya kita bisa tempel di dinding dengan paku gitu ya, buat cantelan gitu fungsinya. Di samping itu juga fungsi gadok itu untuk kuncian daripada sebilah golok tersebut. Jadi gini dia nguncinya ke depan kalau golok itu, supaya tidak gampang goyang. Nanti kalau mau nyabut kita hentak ke belakang baru kita tarik seperti itu ya. Nah, selanjutnya ada bagian yang kita namakan ini seperti ini. Yang ini disebutnya simet meting ya ini. Nah, itu di simet meting itu dia ada bolongan. Nah, fungsi daripada simet meting sendiri, dia biasanya untuk kita masukkan tali terus kita ikat di pinggangnya, biasanya kalau kita mau ke kebun atau apa. Nah, simet meting ini juga polanya macam-macam. Ada kalau pada golok bilah-bilah golok tua itu biasanya dia modelnya tuh simet meting ini macam-macam, ada pola-pola tersendiri gitu dan punya makna sendiri. Nah, kemudian ini ya, ini yang seperti ini nih, ini disebutnya simpai. Ini yang gelang-gelang seperti ini disebutnya simpai. Jadi kalau di golok-golok itu biasanya simpai itu menggunakan tanduk atau rotan ya. Kebetulan ini kuningan
Jadi ini kalau ini bilah baru ya, biasanya dia pakai kuningan. Nah, simpai ini fungsinya untuk menguatkan daripada serangka golok ini agar tidak mudah pecah. Jadi dia untuk ini ya, mempererat gitu. Untuk mempererat daripada serangka golok agar tidak mudah terbelah gitu. Dan fungsi lain daripada simpai sendiri ini, kalau dibilah golok itu kan sisi tajam di sini. Jadi dengan adanya simpai ini melindungi tangan kita. Jadi dengan adanya simpai ini melindungi tangan kita agar ketika sarungnya golok ini pecah tidak langsung mengenai tangan kita. Soalnya pada golok-golok sepuh atau golok-golok tua, dia biasanya karena kemakan usia, sarung-sarung golok ini sudah pada keropos dan bolong. Jadi kadang-kadang bilah timbul ke sini. Nah, itu fungsi daripada simpai itu bisa membantu sebagai safety kita. Nah, kemudian ini selanjutnya namanya disebut sopal ya, bagian tutup ujung ini. Ini juga fungsinya untuk supaya dia pada ujung bilah itu tidak langsung tembus keluar, jadi ada penahan ya. Di samping itu juga memperindah daripada golok itu sendiri. Biasanya kalau sopal ini dia dari bahannya itu dari tanduk, kemudian ada juga yang kayu, ada juga yang tulang atau gading, dan biasanya diukir. Jadi dia memperindah daripada serangka golok tersebut. Kemudian kita lanjut ke ini bilah ya, kita coba. Nah, ini bilah golok ya, bilah golok. Nah, ini sisi tajam di sini, yang ini tumpul atau punggung ini. Kemudian di dalam daripada gagang atau perah ini itu ada besi yang masuk ke dalam sini, itu disebutnya paksi ya. Fungsinya untuk supaya dia ngunci ke dalam gagang daripada bilah golok tersebut. Oke, itu aja penjelasan singkat tentang struktur golok. Kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu bagaimana cara memutar golok. Oke, sahabat-sahabat semua, sekarang masuk ke sesi bagaimana cara bermain atau memutar sebilah golok ya. Tapi pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tips juga sebelum kita memainkan sebilah golok ini, supaya aman dan mudah buat kita. Itu gimana caranya? Pertama, kita melakukan pemanasan ya, bisa olahraga ya, bisa push up gitu ya, untuk kekuatan jari-jari kita dan pergelangan tangan ya, supaya lemes. Kemudian yang berikutnya yaitu kita gunakan golok yang tumpul untuk pemula ya. Untuk pemula saya sangat menyarankan gunakan golok yang tumpul, dan panjang golok itu kalau bisa sejengkal 3 jari ya. Ini sejengkal 3 jari saya nih golok ini. Jadi setiap orang berbeda-beda, kita nyesuaiin aja sama jengkalan tangan kita sendiri gitu. Dan kemudian poin yang berikutnya itu kalau bisa kita pakai golok yang seperti ini ya, yang model jengkolan ini. Nah, dia ada lengkungan di sini. Nah, buat tempat kita nyangkutkan jari kita ini agar lebih stabil gitu. Jenis-jenis putaran golok ini ada beraneka ragam ya, ada banyak lah jenis-jenis putaran golok. Nah, contohnya yang seperti ini, kemudian yang seperti ini, dan yang seperti ini, dan masih ada beberapa lagi. Nah, yang saya akan bahas di sini pada kesempatan ini yaitu putaran golok yang seperti ini ya, ke arah belakang ya. Ya, ini putaran ke belakang menggunakan jari telunjuk ya. Ini bisa juga dilakukan dengan jari tengah seperti ini dan jari manis ya. Gitu. Gimana cara kita memainkannya ya? Telunjuk kita masukkan ke sini, kemudian kita putar seperti ini. Ini posisi kaki ya, agak lebar sedikit. Jadi kita putar seperti ini. Goloknya kita ayunkan dan kita putar, kita tangkap. Nah, nangkapnya ini menggunakan ini. Nahannya nih jempol. Kekuatan jempol, nah gini ya. 1, 2. Nah, kalau kita sudah terbiasa, bisa kita lakukan dengan cepat dan berulang-ulang seperti ini ya. Dan saya sarankan usahakan jangan terlalu ke depan gini ya. Kalau untuk golok-golok tajam sangat bahaya. Kita agak di sini, agak di sisi samping badan kita ini, tapi tidak usah terlalu ke sana juga, jadi segini lah cukup. Kita putar gitu ya.
Nah, pada waktu memutar itu kita agak mengayun begini ya, mengayun ya, biarkan golok itu berputar gitu, baru kita tangkap. Ketika kita memutar sebilah golok ya, itu kita jangan ragu-ragu ya, jadi harus pasti dan yakin gitu, tapi juga rileks gitu, nggak usah terlalu tegang ya, seperti ini. Nah, ini tingginya ini bisa di sini, bisa agak segini juga apa. Nah, ketika kita memutar bilah golok ini semakin cepat, maka kemungkinan bilah itu jatuh juga akan semakin kecil, karena dia dibantu dengan gravitasi dan ayunan ini, dia muter tuh ya, dia makin nempel gitu di jari kita. Ya, itu kita bisa lakukan untuk latihan putaran ke belakang itu bisa 15 menit, 10 menit atau setengah jam gitu, sampai betul-betul jari kita ini ya terbiasa. Nah, ini bisa kita lakukan juga pada tangan kiri gitu ya, kanan gitu, ganti-gantian gini, kiri. Nanti kalau sudah terbiasa kita bisa langsung dua seperti ini ya. Nah, ini kebetulan beratnya berbeda, jadi ketika saya tadi putar dua itu keseimbangannya agak beda, jadi otak kanan sama otak kiri kita bisa nyesuaiin gitu. Oke, nanti pada lain kesempatan saya akan menerangkan lagi model-model putaran golok yang lain. Nah, sahabat ASG, itulah tadi penjelasan dari sahabat saya Wisnu Pamungkas dan trik-trik permainannya. Saksikan terus, kita jangan lewatkan episode selanjutnya yang akan lebih lengkap bagaimana sahabat saya nanti menjelaskan trik-trik permainan goloknya. Tetap di channel ASG. Salam budaya, Sampurasun.